Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Han Aula Putri dari kelas 10 MIPA 2 SMA PGRI 109 Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia yang sudah saya buat. Jadi, Indonesia memiliki ragam suku dan bahasa serta karakter berbeda di tiap wilayahnya. Sebagian besar penduduk Indonesia tergolong dalam ras Austronesia atau rumpun Melayu. Persebaran nenek moyang Indonesia diperkirakan dari wilayah selatan Tibet. Teori ini dikenal sebagai teori Yunan yang menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, wilayah di Tiongkok Selatan. Seorang sejarawan yang juga seorang arkeolog asal Austria pernah melakukan kajian mendalam terhadap kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Dia menyimpulkan, pada masa Neolitikum, ada bangsa yang berimigrasi dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar, Afrika, sampai dengan Pulau Paskah, Chili. Hal ini akhirnya mengilhami pemikiran bahwa leluhur bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Mereka yang melakukan migrasi dari Yunan disebut sebagai bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Sayangnya, teori Yunan masih sangat lemah dan kurang akurat. Hal ini disebabkan karena teori ini hanya berdasarkan pada bukti-bukti kesamaan secara fisik, temuan benda-benda bersejarah yang mirip, serta kebudayaan megalitikum saja. Karena teori Yunan tidak begitu kuat, para ahli kemudian melakukan penelitian dengan pendekatan lain. Teori lain mengenai asal-usul bangsa Indonesia bisa dilihat dengan pendekatan kebahasaan atau linguistik. Berdasarkan pendekatan kebahasaan, keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpunan Austronesia. Akar dari rumpun Austronesia sendiri pada awalnya berasal dari Kepulauan Formosa, Taiwan, yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. Pada dasarnya, pendekatan kebahasaan ini menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya, karena seluruh bahasa di Indonesia dari Austronesia yang berkembang di Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia pun kemungkinan berasal dari asal-usul yang sama dengan bahasanya itu. Dari Taiwan, bangsa Austronesia kemudian melakukan migrasi menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Pendekatan kebahasaan pun melahirkan teori yang dikenal oleh Out of Taiwan, yang menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Taiwan. Tak berhenti di situ, para peneliti juga melakukan pendekatan dengan pendekatan genetik untuk mengetahui asal-usul bangsa Indonesia. Pendekatan genetik merupakan penelusuran asal-usul manusia berdasarkan dengan penelitian kromosom maupun DNA-nya. Dari hasil penelitian 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia, 35 etnis berbeda, terungkap bahwa orang-orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetik bangsa Austronesia. Pada akhirnya, teori Out of Taiwan lebih kuat karena disertai bukti-bukti berupa kecocokan genetik yang dilakukan pada ribuan kromosom manusia modern tersebut. Berdasarkan teori Out of Taiwan, migrasi leluhur dari Taiwan tiba lebih dahulu di Filipina bagian utara. Migrasi tersebut terjadi diduga bertujuan untuk memisahkan diri, mencari wilayah baru di selatan. Selanjutnya, manusia purba yang mendiami Filipina melakukan migrasi lagi dengan tujuan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Kemudian terus menyebar ke Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua bagian barat, Oseania, hingga mencapai Melanesia di Pasifik. Namun, ada pendapat lain mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Salah satunya dikemukakan oleh Profesor Mohyamin. Dia beranggapan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah itu sendiri, bukan dari wilayah lain. Pendapatnya didukung dengan alasan bahwa fosil dan artefak lebih banyak dan lengkap ditemukan di wilayah Indonesia dibandingkan dengan daerah lain di Asia. Jadi kesimpulannya adalah teori asal-usul nenek moyang terdapat beberapa teori dengan disertai pendapat yang mendukung pernyataan teori tersebut. Sampai saat ini teori tersebut masih digunakan dan dipelajari lebih lanjut.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.